Check this out. Yelin dengan raut wajah yang kelelahan, ia mengeluarkan skill yang membuat tangan dari wanita itu menjadi beku. Di saat yang sama, Kensen meminta Yelin untuk membunuhnya dan jangan membunuh wanita itu karena dia tidak terlibat dalam kasus penerangan. Tiba-tiba kepala dari Kensen terputus saat ia berbicara. Yelin, sehabis memenggal leher Kensen, ia berjalan dan bertanya kepada wanita itu, "Kenapa kau berteriak? Aku tidak akan melepaskanmu." Wanita itu yang syok karena Kensen terbunuh di hadapannya, sedangkan Yelin menghampiri Paman Ji dan menggotongnya, dan ia bertanya kepada wanita itu, "Apa kau akan membunuhku juga?" "Jangan bicara aneh-aneh, aku tidak pernah membunuh wanita." Wanita itu terdiam mendengar perkataan Yelin, lalu Yelin membakar fasilitas dari Kensen dan menghilangkan jejak apa yang terjadi sebelumnya. Sin pun berpindah ke kediaman keluarga Ji. "Ayah, syukurlah ayah kembali dengan selamat. Aku pikir aku tidak akan pernah melihat ayah lagi," ucap Ling Yu yang khawatir. Ayahnya pun menjawab, "Kenapa kau menangis? Aku masih hidup, bukan? Tenang saja, selama aku masih hidup, keluarga Ji akan baik-baik saja." Lalu Paman Ji bertanya kepada Yelin, "Yelin, aku tidak sadarkan diri saat itu. Bagaimana kau bisa menyelamatkanku?" Yelin menjawab, "Paman, aku juga tidak tahu detailnya. Temanku, Ling Ye, yang menyelamatkanmu dari Kensen, dia bahkan membakar seluruh pasar gelap." Lalu Paman Ji bertanya-tanya, "Ling Ye, dari mana asal master misterius ini? Aku belum pernah mendengar tentang dia." Yelin pun menjawab, aku juga tidak tahu banyak. Aku baru bertemu dengannya baru-baru ini." Paman Ji berkata, "Baiklah, tidak apa-apa kalau kau tidak mau memberitahuku, aku tidak akan memaksa. Yang paling penting sekarang adalah kau dan Ling Yu jangan sampai melewatkan ujian akhir yang akan datang." Yelin pun menjawab, "Ya, kami akan segera pergi mempersiapkan diri untuk ujian akhir." Pada saat yang sama, tiba-tiba terdapat orang dengan pakaian rapi, "Kau tidak akan pergi kemana-mana, Yelin. Kami dari Biro Investigasi." Lalu salah satu dari 3 orang tersebut menghampiri Yelin dan menunjukkan surat, "Kami mencurigai bahwa kau terkait dengan kasus pembunuhan di kota ini, kau harus bekerja sama dalam investigasi ini. Ini surat perintah penangkapannya." Yelin pun berpikir karena perkataan dari pria tersebut, "Aku tidak menyangka mereka akan muncul secepat ini, melawan penangkapan akan terlalu berisiko, ayo kita ikut saja dengan mereka untuk sekarang." Ling Yu yang melihat bosnya dibawa oleh orang berkata, "Berani-beraninya kau menangkap bosku." Yelin pun meminta ke Paman Ji, "Ingat untuk menjamin aku keluar." Paman Ji pun menjawab, "Yelin, jangan khawatir. Aku akan mencarikan pengacara terbaik akan mengeluarkanmu dari sana." Sin pun berpindah, yang terdapat pintu yang dibuka oleh ayah Nini. Ayah pun bertanya, "Nini, ada kabar baru tentang Ling Ye yang sedang kau cari?" Nini pun menjawab, "Apa mereka menemukannya?" Ayahnya pun berkata, "Ya, tapi ganti bajumu dulu, penyidik Huang dari Biro Investigasi sedang menunggu di bawah." Lalu Zugeni pun menutup pintu kamar Nini dan ia tidak menyangka ke Yelin karena Yelin membunuh Kensen seorang diri. Ia pun bertanya-tanya, kapan Yelin mulai meminta bantuannya. Sin berpindah ke King Cheng, Biro Investigasi, dan salah satu dari ruangannya terdapat Yelin yang dihampiri biro. Lalu Yelin berkata, "Sebelum pengacaranya datang, aku tidak akan mengatakan apapun." Biro yang kesal mendekati Yelin dan menjawab, "Bocah, kau sombong sekali. Katakan di mana barangnya." Yelin yang tidak mengerti apa-apa menjawab, "Barang. Barang apa?" Lalu Biro melemparkan Yelin ke tembok. "Berhenti berpura-pura. Serahkan kunci yang kau ambil dari Kensen, dan aku akan membiarkanmu hidup." Yelin berpikir setelah mendengar penjelasan dari Biro, apa sih yang dia bicarakan? "Kunci. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Aku punya kuncinya, tapi itu tidak ada padaku. Kalau kau membunuhku, kau tidak akan pernah menemukannya." Biro itu menarik rambut Yelin. "Jadi kau memang punya kuncinya?" Yelin pun menjawab, "Ya, biarkan aku pergi dari sini dan aku akan memberikannya padamu." Tiba-tiba Biro memukul Yelin, sedangkan Yelin cuma bisa menerimanya saja. Lalu Yelin berkata, "Aku akan bilang, biarkan aku menelepon dulu." Biro pun memberikan HP-nya. "Kalau kau mengatakan itu lebih awal, kau tidak akan kesakitan seperti ini." Yelin mengambil HP dan berpikir, "Denden, hari ini aku akan membuatmu membayar 10 kali lipat."
10 menit kemudian terlihat seseorang datang dan itu adalah Zugeni. Zugeni tanpa basa-basi memberikannya kunci yang dicari Biro. Lalu Zugeni berkata, kunci itu milikmu, kau tidak ada urusan lagi di sini sekarang. Biro menjawab, tentu saja, kalau begitu saya tidak akan mengganggu Tuan Zuge. Yelin yang melihat itu pun berpikir, kenapa kunci Kensen ada di tangan Zuge Qianxing? Apa aku terjebak dalam semacam konspirasi? Tuan Zuge, terima kasih atas bantuan Anda. Lalu Zugeni menatap Yelin dan berkata, aku punya alasanku sendiri, lagi pula kalau rahasia tentang tubuh abadimu terungkap ke publik, orang-orang akan memburumu. Lalu Yelin berpikir, dia tahu tentang rahasiaku. Apa yang harus kulakukan sekarang? Haruskah aku membunuhnya? Yelin pun berpura-pura tidak mengetahui tentang tubuh abadinya, namun Zugeni menyadarinya. Niat membunuh yang muncul di matamu barusan ditujukan padaku, kan? Sepertinya aku benar, kau memang punya tubuh abadi. Punya tubuh abadi, tapi terlihat begitu lemah, sepertinya yang dikatakan legenda itu benar. Yelin pun bertanya, apa yang Anda inginkan dari saya? Zugeni berkata, Yelin, apa kau mau menjadi muridku? Yelin kaget karena ia ingin dijadikan murid Zugeni. Zugeni pun menjelaskan, itu benar. Sejujurnya, waktuku tidak banyak lagi, aku ingin menjadikanmu sebagai muridku sebelum aku mati. Aku ingin mewariskan sesuatu, dan aku ingin kaulah yang melanjutkannya. Lalu Zugeni memperlihatkan kunci yang sebelumnya ia kasih ke Biro. Lalu Yelin bertanya, bukankah sudah Anda berikan ke Biro itu? Zugeni pun menjawab, yang itu palsu. Yang ini kunci Ancient Apocalypse yang asli. Yelin menanggapinya dengan bingung karena ia tidak mengetahuinya. Zugeni pun menjelaskannya dengan perinci, menurut legenda, saat Gate Apocalypse muncul, selain membawa monster, ia juga menjatuhkan 7 artefak Ancient Origin. Artefak-artefak itu tersebar di seluruh dunia, setiap artefak mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Dan kunci Ancient Apocalypse ini adalah kunci untuk membuka gate itu. Yelin, apa kau bersedia menjadi muridku dan menyelesaikan ini? Yelin pun berpikir, kau sudah tahu rahasiaku, jadi aku tidak punya pilihan meskipun aku ingin menolaknya, dan ia menjawab, Anda kuat dan juga senior saya ingin menjadi murid Anda, tapi saya tidak yakin saya bisa menyelesaikan ini. Zugeni berkata, hahaha, kenapa kau merendah begitu? Dengan kekuatanmu saat ini, setelah kau masuk akademi tertinggi, masa depanmu tak terhingga. Baiklah, ada satu hal lagi yang perlu kupercayakan padamu.